Heeh. Suka nggak ini ya, apa namanya, waktunya nggak match ya. Jadi nanti biar teman-teman yang ngejar apa materi yang gitu. Padahal teman-teman juga kata awal tuh belum Aha. cuma 2 gitu. Oh gitu, apa namanya, mesinnya diesel ya, lama ininya. Lama panasnya. Kemarin ditaruh garasi lama. Oh sip, ini udah masuk, sebentar ya, saya kirimkan. Kasih kok, bantuin itu dong ke teman-teman dong. Ada kasih kok. Ada gitu. Foto, bukan foto, video, sorry. Dokumen. Yes, saya sudah kirimkan materinya ke grup ya, supaya pada bisa lihat. Kita mulai aja kali ya. Pada bisa lihat ini materinya nggak ya? Halo. Ya nih. Bisa dilihat nggak ya ininya, materinya ya? Bisa. Oke. Karena kita online, saya takutnya ngomong sendiri ternyata terputus gitu ya, nggak ketahuan responnya. Jadi saya minta tetap ada yang keep ada yang tetap jawab gitu, supaya saya tahu apakah ini masih online atau enggak gitu ya. Ya Bu, bisa. Nanti kalau memang keputus kan di sini dengan nanti ganti bilang ke ini. Kalau keputus problemnya kan saya yang nggak kedengeran. Saya ngomong sendiri. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini. Saya akan membantu menjadi tutor Anda untuk mata kuliah komunikasi bisnis. Jadi kita akan bertemu selama 8 kali pertemuan. Jadi selama 2 bulan ini, setiap jam 2 sampai jam 4 waktu Taiwan kita akan bertemu. Sebelumnya di sini sudah ada yang pernah tahu apa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis nggak ya? Atau apa yang diketahui tentang komunikasi bisnis teh dari teman-teman mungkin? Nah, dengar aja sih. Pernah didengar apa, Mas? Tapi kalau isinya nggak ngerti. Yang pernah didengar apa, Mas? Komunikasi bisnis tuh karena dulu waktu saya SMK ada teman yang agak kakak tingkat itu, dia sekolah di fakultas, dia ada bicarain komunikasi bisnis itu kayak itu Bu, dia ngecandanya kayak teman saya ngecadain dia kayak sales gitu. Makanya saya nggak pernah dengar aja gitu. Kayak sales? Maksudnya kerjanya sales gitu atau? Dia kan teman saya bilang komunikasi bisnis. Apakah dengan komunikasi bisnis sales tak kamu gitu? Kayak gitu. Saya pernah dengar aja. Oke. Kalau yang lain kira-kira tuh komunikasi bisnis itu apa sih? Yang terbayang tentang komunikasi bisnis. Ada yang ingin memberi tanggapan mungkin?
Nggak ada. Oke, sebelum Saya suaranya kenapa? suaranya kecil. Oh, suaranya saya kecil. Sebentar. Baik. Lebih ke suara apa ya? Kalau sekarang suaranya gimana? Aha, sip. Oke, jadi apa yang akan kita bahas di 8 pertemuan ini? Jadi yang pertama kita akan belajar tentang konsep dasar dan ruang lingkup komunikasi bisnis. Kemudian nanti yang pertemuan kedua kita akan belajar tentang bagaimana sih kita berkomunikasi di dalam organisasi. Kemudian yang ketiga itu bagaimana nanti dinamikanya kalau kita menggunakan media, teknologi, supaya kita bisa melakukan komunikasi bisnis. Kemudian yang keempat, bentuk-bentuk komunikasi. Ya, yang kemudian yang pertemuan yang kelima kita akan bahas tentang jenis dan karakteristik dari stakeholder. Kemudian bagaimana sih kita melakukan teknik lobby dan negosiasi? Ya, itu pertemuan ke-6. Yang ke-7, bagaimana kalau kita ingin menulis pesan bisnis, dan yang terakhir bagaimana kalau kita ingin melakukan presentasi, briefing, ya, job interview, meeting. Ini nanti kita akan bahas di pertemuan yang terakhir. Nah, karena di sini adalah materinya komunikasi bisnis, jadi saya berharap bukan hanya saya yang presentasi, tetapi nanti Anda juga melakukan presentasi, ya. Jadi kalau Anda lihat di dalam buku di dalam buku modul itu kan suka ada tuh pertanyaan-pertanyaan ya di buku modulnya itu. Coba dilihat di yang RBV itu ruang baca virtual ya. Kalau misalnya memang belum dapat bukunya, di ruang baca virtual itu kan kita bisa lihat modulnya ya. Bisa nggak? Pada bisa kan ya untuk melihat modulnya? Nah, nanti dalam modul itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Kenapa sih komunikasi bisnis kok sekarang semakin dibutuhkan? Kemudian apa sih contoh pelanggaran etika dalam bisnis yang Anda ketahui? Kemudian ada lagi pertanyaan bagaimana jelaskan pengertian komunikasi bisnis. Kemudian 6 unsur pokok dalam komunikasi bisnis. Kemudian ada prinsip 7C dalam komunikasi bisnis. Nah, yang saya minta, jadi karena ini ada 12 orang ya, paling tidak setiap grup itu isinya berapa ya? 2. Kalau 2 orang, 3 orang deh ya, maksimal 3 orang. Jadi menjawab yang pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam setiap modul. Jadi misalnya yang kelompok 1 itu jawab pertanyaan yang yang modul 2. Kemudian yang kelompok 2 jawab pertanyaan di modul 3 gitu. Kemudian yang di kelompok 3 jawab pertanyaan di kelompok yang ada di modul 4 dan seterusnya gitu. Kira-kira jelas nggak ya? Jelas. Jadi nanti setiap sebelum kita saya akan menyampaikan materi, kemudian nanti setelah kelompoknya siap, nanti saya akan minta kelompoknya itu untuk menjawab pertanyaan yang ada di modul yang bersangkutan. Gitu ya. Nah, untuk pembagian kelompok, apakah sebaiknya Anda yang buat sendiri atau saya yang buat kelompoknya? Mana yang? Nah, oke. Kalau gitu mau minta tolong ya Mas Ketua Kelas untuk bisa membuat kelompoknya. Jadi mungkin Mas Kevin supaya gampang. Ini ngomongnya Kevin atau Mas Ade ya?
Oke. Soalnya lucu nih, Mas Ade. Jadi apanya? Buat next. Karena kan kalau yang sekarang pasti pada belum siapin dong. Ya, jadi nanti untuk next meetingnya supaya yang ngomong nanti di dalam setiap pertemuan bukan cuma saya. Jadi Anda juga mau nggak mau Anda juga harus ngomong. Namanya juga komunikasi bisnis gitu ya. Jadi harus ada komunikasinya gitu. Apa tuh? Ceritain. Jadi gimana yang par? Terus jawab pertanyaan yang ada di modul itu ya? Oke. Yes. Apa? Siapa yang ngomong nih? Semester kemarin juga ilmu komunikasi, komunikasi sama statistik juga pembagian kelompok dan ada kayak gini presentasi di kelas gitu. Good. Oke, berarti sudah pada familiar dengan konsepnya ya. Sebaiknya lebih enak sih sekalian PPT. Jadi pada saat nanti kan kita bahasnya tentang presentasi, kemudian tentang meeting ya. Nah, nanti dari situ kita bisa belajar dari pada saat nanti Anda presentasi itu nanti kita bisa bahas nih di pertemuan yang ke-8. Ini presentasinya tuh seperti apa gitu. Ya. Kayak kasus kemarin ya deh ya. Sekali pertemuan itu satu kelompok atau satu kelompok. Jadi satu kelompok itu kan di dalam satu modul itu kan pertanyaannya kadang-kadang ada beberapa tuh pertanyaannya. Nah jadi per modul, betul, per modul. Jadi di sini nih kalau Anda lihat ada rencana pembahasan kan ya. Jadi ini saya masih belum cek nih, ini ada di modul yang keberapa, apakah ada modul yang digabung atau enggak gitu. Nah, tapi kayak yang minggu depan ini kan tentang komunikasi dalam organisasi. Nah, ini komunikasi dalam organisasi ini kalau nggak salah di modul 2 ya. Nah, dicek lagi apakah memang ini sama dengan modul 2 atau enggak gitu ya. Jadi disamakan dengan modulnya. Nah, mungkin yang terakhir nih, yang di modul yang tentang pembicaraan bisnis ini, kita akan lebih banyak reflektif. Jadi refleksi tentang apa yang sudah Anda lakukan, sehingga yang di modul ke-8 ini enggak perlu. Jadi kan pas tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, di situ Anda coba lihat itu modulnya modul berapa. Oke. Jadi yang pas di modul yang ke-8 tentang pembicaraan bisnis ya, itu kita bisa masuk ke prakteknya, kemudian refleksi dari apa yang sudah Anda lakukan. Juga kalau bisa nanti kita akan praktek untuk menulis pesan bisnis ya. Jadi kayak kalau kita mau buat surat itu seperti apa, kemudian kalau kita mau buat CV nih, kalau kita mau ngelamar kerja itu seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan ke-8. Oke? Yes, dari sini dulu mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum lanjut lagi. Jelas kan, Dek? Oke. Yes. Saya di Taiwan, Mas. Saya di terserah mau manggil manggil Miss boleh, manggil nama boleh.
Ah, ah. Siapa? Kalau dipanggil Miss itu supaya kangen gitu ya, Miss. Saya di Tainan. Oh, Thailand tuh. Mm-mm. Ya. Oh, Mas. Hah? Mas ada di Tainan, Mas? Iya. Oh, sip, sip, sip. Bisa ketemu darat nih. Kalau yang lain pada di mana nih? Taichung nih. Taipei, Miss. Woi. Yang di bawah itu Mas saya sama Kak Lisa. Kak Lisa di Ciai. Deket ya. Yang lain rata-rata di utara ya, sama di tengah ya. Tahu marahan kan Lisa. Berarti nggak ada tatap muka, seneng dong ya. Cuman online doang. Kalau misalnya ada tatap muka kan mau nggak mau harus ke Taipei kan. Tapi karena kita belum pernah Bu, jadi penasaran gitu. Oh gitu. Oh semoga semester depan kita udah bisa mulai tatap muka kali ya. Rata-rata udah tetap sama. Ah. Pembelajarannya tatap mukanya menyentuh perasaan rasa. Ayo, kasihan kali. Ya, berdoa semoga semester depan sudah bisa diselenggarakan yang tatap mukanya kali ya. Yang di Hong Kong nih ada nggak ya di kelompok kita? Ada Kak Narsiyama sama Kak Neni. Ah, Yang apa tuh? ini izin. Oh, oke, oke. Oke, kalau gitu kita mulai aja ke pembahasan yang pertama ya. Kira-kira nih menurut teman-teman kenapa sih komunikasi bisnis kok semakin dibutuhkan sekarang? Yuk, menurut pendapat teman-teman, kenapa komunikasi bisnis sekarang semakin dibutuhkan? Yuk, siapa yang mau menjawab? Tambah banyaknya persaingan dalam bisnis gitu, Miss. Jadinya komunikasi bisnis itu jadi penentu bisnisnya bakal lanjut atau stagnan gitu. Supaya kopi Miss. buat terkait stakeholder yang terlibat di perusahaan itu. Gimana Mbak? Sorry. Dulu sinyalnya. Iya, mungkin supaya bisa lobby gitu, Miss. Kan soalnya kita bakal bekerja sama stakeholder yang terlibat dengan perusahaan tersebut. Jadi untuk memperlancar komunikasi dengan perusahaan-perusahaan itu. Oke, yang lain. Sih kalau saya salah Bu ya. Pasti. Kenapa komunikasi bisnis itu penting untuk sekarang? Mungkin karena ini juga Bu, semakin terbukanya kan banyak tuh sekarang anak-anak muda yang bikin startup, jadi dia perlu membangun relasi satu antara lain yang semakin terbukanya peluang bisnis gitu Bu. Jadi komunikasi bisnis penting. Harus cari pemodal gitu ya, sama harus cari konsumen yang baru gitu ya. Ya, good. Yes, apalagi kira-kira? Kenapa kok sekarang makin dibutuhkan? Ada yang lain mungkin? Ini kenapa saya nggak bisa ngelihat sebentar? Ya. Oke, ada yang lain mungkin? Mbak Siti?
Maksudnya apa tuh tercapainya tujuan usaha Mbak? Jadi saling berkomunikasi antar pebisnis dan apa ya itunya tuh Miss. Antara pebisnis dengan pelanggannya mungkin ya. Iya. Oke, berarti sama ya tadi stakeholder itu ya. Oke, good. Yes, Mbak Lita. Apa tuh Mbak Lita? Kok suaranya jauh ya? Apa namanya? Soalnya kan saya pakai mic ya. Jadi supaya pada saat Anda ngomong itu kedengaran. Jadi kadang-kadang ini saya mesti copot mic-nya supaya suaranya keluar gitu. Jadi bisa ketangkep sama videonya. Jadi karena ini kan direkam nih. Sekarang UT minta supaya kelasnya direkam. Jadi kalau misalnya Anda ngomong saya nggak cabut ininya mic-nya, nggak kedengeran di rekaman ya. Karena itu yang terjadi tadi pagi. Saya ngajar loh kok ini semuanya suara saya kayak saya ngomong sendiri di radio gitu. Makanya jadi harus saya cabut, saya masukin lagi, saya cabut, masukin lagi gitu. Yes, tapi pada saat Anda menjawab nanti kalau saya cabut langsung ke rekam kok suaranya. Ya. Oke, good. Jadi tadi yang pertama itu karena persaingan, kemudian yang kedua adanya startup ya. Jadi yang perusahaan-perusahaan baru mereka berusaha untuk cari investor sama customer. Jadi mau nggak mau harus ada komunikasi bisnis. Kemudian yang ketiga tadi jawabannya itu hampir sama supaya bisa berkomunikasi dengan stakeholder. Nah, ada yang lain mungkin? Perusahaan juga tidak mungkin bisa berdiri sendiri ya tanpa dukungan dan citra dari publik. Kasih itu. Oh, dengan publiknya gitu ya. Jadi dengan masyarakat umum harus di Oke, good. Ya, itu semua alasan kenapa kok komunikasi bisnis itu memang penting ya. Karena memang yang kita nggak bisa pungkiri itu masalah persaingan ya. Apalagi sekarang itu dengan semakin majunya teknologi, setiap perusahaan itu mereka bisa mengkomunikasikan kelebihannya yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi kelemahannya juga mereka juga bisa membuat berita yang negatif untuk perusahaan lain supaya usaha atau perusahaannya mereka ini bisa lebih maju karena perusahaan yang jadi pesaingnya itu akhirnya orang nggak suka gitu ya. Pernah dengar yang kasus apa tuh pernah tahu ini nggak sih makanan yang namanya gultik? Pernah dengar nggak? Apa tuh kepanjangan gultik? Apa tuh kepanjangan? Tahu nggak? Bukan gulai itik. Ya, bukan gulai itik. Jadi gultik. Itu jadi ada pedagang yang mereka tuh jualan gulai
ya. Nah, supaya namanya berbeda, terus mereka jualannya karena di tikungan gitu, makanya terkenal dengan namanya gultik. Makan gultik, gultik gitu ya. Itu maksudnya makan gulai di tikungan, makanya yes, gulai tikungan. Gultik. Nah, kalau di Jakarta itu ada di daerah Blok M. Nah, ya, jadi itu terkenal banget tuh, karena satu murah, yang kedua enak, ya. Nah, terus kalau di sana itu kalau misalnya kita mau beli itu yang ngantri panjang. Waktu saya masih di Jakarta. Jadi banyak banget yang suka, terus udah gitu yang ngantri panjang. Nah, kemudian pesaingnya nggak suka ngelihat ini kenapa kok cuman gulai kayak gitu doang kok banyak banget gitu. Nah, terus mulai beredar, tahu nggak sih gultik itu apa gitu. Kemudian itu gulai tikungan, bukan gultik itu sebenarnya mereka pengen ngomong gulai tikus. Jadi mereka pakai daging tikus katanya. Jadi supaya murah, mereka pakainya dagingnya daging tikus. Nah, kemudian kan muncul tuh yang gambar-gambar orang jualan pakai daging tikus, ya. Jadi supaya dagingnya murah. Wah, setelah itu namanya penjualannya itu menjadi dropnya sangat sangat tinggi. Karena banyak sekali orang yang kemakan tuh sama omongan itu bahwa itu dari daging tikus. Nah, jadi tapi kan karena mereka namanya pedagang itu gultik itu kan pedagang asongan gitu ya. Jadi mereka kaki lima, mereka nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Ya mereka cuman bisa ngomong sama orang yang tetap datang, ini kenapa kok sekarang banyak yang nggak mau datang lagi gitu. Padahal kualitasnya tetap sama. Kemudian ada yang ngomong gultik itu gulai, habis ada orang yang bilang gultik itu gulai tikus, terus dia bilang mana mungkin saya kasih daging tikus itu kan kecil. Nah, kemudian dijelaskan nih ke konsumen yang datang. Dan akhirnya orang yang memang suka dia ngomong lagi ke orang yang lain dan kemudian akhirnya itu cuman istilahnya persaingan usaha aja supaya orang lain tuh mau pindah ke makanan yang berbeda gitu. Nah, ini contoh kalau untuk pedagang kaki lima. Nah, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang besar yang mereka itu membutuhkan citra yang baik supaya orang itu mau tetap datang atau tetap mau membeli produknya. Ini pasti dibutuhkan suatu usaha yang lebih besar supaya mereka bisa mengkomunikasikan nih, terutama kalau ada rumor-rumor negatif yang berhubungan dengan perusahaan mereka, ya. Nah, dan benar tadi yang dibilang karena makin tingginya tingkat persaingan ya. Kemudian juga mereka nih perusahaan ini kan walaupun mereka sudah berdiri, mereka tetap butuh namanya penjualan dan modal. Nah, ini yang harus terus dikomunikasikan supaya citra yang baik yang sudah dimiliki oleh perusahaan ini bisa dipertahankan dan akhirnya penanam modal ini mau terus menanamkan modalnya di usaha yang sudah ditawarkan gitu ya. Nah, selain itu namanya dunia usaha itu nggak pasti ada kesalahan yang pernah mereka lakukan gitu ya. Jadi contohnya kayak apa ya? Kayak Ancol, pernah tahu Dunia Fantasi kan ya? Pernah dengar nggak? Atau pernah ke sana nggak? Nah, karena mereka itu menawarkan permainan-permainan gitu ya. Nah, kadang-kadang namanya mesin itu pasti kan suka terjadi error atau kesalahan gitu ya. Sehingga mungkin ada kecelakaan pada saat orang lagi naik main di permainan tersebut gitu. Nah, sehingga kalau misalnya ada yang tiba-tiba jatuh atau misalnya tiba-tiba mereka sakit gitu ya, mereka nggak tahu kalau misalnya mereka sakit jantung, mereka naiknya kora-kora terus tahu-tahu kolaps gitu ya di kora-koranya itu. Nah, itu kan walaupun mungkin bukan kesalahan dari pihak dunia fantasinya ya, tetapi orangnya yang sudah tahu dia sakit tapi dia tetap naik gitu.
mau tidak mau namanya dunia fantasi itu harus terus memberikan info di umum bagaimana supaya orang itu tidak takut untuk naik permainan-permainan yang ada di sana, gitu ya. Kemudian juga supaya mereka itu bisa ngasih tahu ini loh pengamanan yang sudah kami lakukan supaya orang itu bisa tetap merasa safe pada saat mereka bermain. Nah, ini hal-hal yang seperti ini nih memang membutuhkan satu komunikasi yang baik supaya masyarakat umum ya dan terutama konsumennya atau pelanggannya itu bisa tetap setia dengan perusahaan. Nah, tapi selain itu banyak perusahaan-perusahaan nakal yang mereka juga melakukan pelanggaran etika dalam komunikasi bisnis. Ya, ini terutama kayak di dalam mereka melakukan promosi. Dulu itu pernah sampai gencar banget itu yang ngikutin nggak ya Anda ya, yang persaingan antara Telkomsel sama XL, pernah tahu nggak ya? Ada yang pernah tahu yang itu tentang persaingan iklannya XL sama iklannya Telkomsel? Pernah tahu nggak ya? Kurang tahu Bu. Itu kayak Pepsi Cola nggak? Yes, good ya, Pepsi sama Coca-Cola. Ya, itu aja deh. Oke. Ya, yang pernah lihat iklannya nggak ya? Yang antara Pepsi Cola sama Coca-Cola. Jadi anak kecil dia mau beli Pepsi, kemudian dia masukin dulu uang supaya dia bisa dapat Coca-Cola, terus ternyata Coca-Colanya cuma untuk injekan supaya dia bisa mencet dia pengen beli Pepsi, gitu ya. Itu iklan yang sangat istilahnya nggak etis sebenarnya ya, tapi itu sangat masif di publik gitu. Terus kalau yang masalah Telkomsel sama XL itu contohnya tuh dulu tuh pernah tahu Baim nggak ya? Baim yang anak kecil itu, dia itu kan ambasadornya XL ya. Nah terus waktu dulu tuh sempat Sule itu dia dikontrak sama XL, tetapi di iklannya itu seolah-olah tuh kayak Sule itu jauh lebih rendah daripada si Baim ya. Nah terus apa yang dilakukan oleh Telkomsel sama Telkomsel si Sulenya dibajak ya. Terus udah gitu Telkomsel ngeluarin iklan, masa percaya sama anak kecil sih gitu. Percaya tuh sama yang sudah mapan gitu. Nah terus diliatin bagaimana Sule itu sebagai orang yang memang sudah mapan dibandingkan dengan yang anak kecil si Baim ini gitu. Nah jadi intinya tuh ingin menyampaikan bahwa Telkomsel ini perusahaan yang memang sudah jauh lebih besar daripada XL. Kenapa kok masih tetap percaya sama XL yang sebenarnya coveragenya tidak sebesar Telkomsel gitu ya. Nah itu hal yang sebenarnya tidak etis ya, dan mungkin pada saat itu belum ada aturannya di Indonesia gitu ya. Tapi kalau di luar negeri sudah banyak perusahaan negara yang melindungi supaya tidak terjadi namanya pelanggaran etika di dalam komunikasi bisnis gitu ya. Nah itu contoh-contoh pelanggaran etika yang mungkin dilakukan oleh perusahaan dalam promosi. Tapi juga dalam praktek bisnis itu juga sering sekali ada namanya pelanggaran-pelanggaran etika kayak mereka ini yang baru-baru ini Samsung ya kalau nggak salah ya. Jadi salah satu petinggi Samsung itu ketahuan kalau dia menyuap pemerintah ya untuk dia bisa mendapatkan proyek, kemudian sempat
gara-gara berita itu tuh banyak orang yang skeptis sama Samsung. Nah, apa yang dilakukan oleh Samsung, maka mereka mengeluarkan produk baru yang supaya bisa menutupi kasusnya petinggi mereka yang kena kasus gitu ya, karena melakukan pelanggaran etika. Nah, ini nih atau kayak di Indonesia deh, yang kalau pas lagi mau pemilu atau pilkada gitu ya, itu kan seringkali mereka harus promosi diri gitu ya. Mereka melakukan kampanye. Nah, seringkali kan kampanye itu juga ada aturannya gitu ya, supaya tidak tidak melanggar ketentuan-ketentuan kayak misalnya menjelekkan calon yang lain, atau misalnya menyerang karakter dari calon yang pesaingnya gitu ya. Nah, ini makanya kenapa kok dibutuhkan seorang yang memang ahli di dalam berkomunikasi. Oke. Dari sini dulu mungkin ada yang ingin bertanya. Nggak ada. Halo, apakah masih pada menyimak nih? Oke, sip. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan komunikasi bisnis ya? Nah, komunikasi itu sebenarnya bisa dilakukan secara verbal ya. Secara verbal itu maksudnya diomongin, itu verbal ya. Atau bisa secara non-verbal. Non-verbal itu jadi orangnya nggak ngomong, tetapi mungkin ada tanda-tanda kayak mungkin logo ya, atau mungkin kayak gesture itu apa ya, bahasa tubuh gitu ya, atau misalnya pakai kode-kode atau kayak Morse gitu ya, itu non-verbal ya. Nah, tetapi informasi ini bisa disampaikan gitu ya. Informasinya itu bisa merupakan pendapat, bisa merupakan ide baru, bisa merupakan macam-macam ya. Tapi tujuannya adalah supaya apa yang ingin disampaikan oleh perusahaan itu bisa sampai kepada konsumen ya. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi bisnis. Nah, kenapa itu yang dimaksud dengan komunikasi. Nah, kalau ditambahkan bisnis berarti itu adalah penyampaian informasi, pendapat atau ide ya, yang dilakukan secara verbal, jadi secara langsung diomongin ya, atau secara non verbal, entah pakai sign language gitu ya, atau pakai bahasa tubuh, atau pakai logo, atau pakai apapun ya, supaya tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan itu bisa tercapai ya. Nah, ini yang satu quote yang dari si Leslie Carr ini, dia bilang without communication there will be no organization. Jadi kalau nggak ada komunikasi maka nggak ada organisasi. Apa tuh maksudnya? Jadi suatu orang itu tidak akan mungkin mereka mau membentuk suatu kelompok ya, atau membentuk suatu bisnis kalau nggak ada namanya komunikasi. Nah, jadi di dalam komunikasi itu pasti harus ada pesan yang disampaikan ya, harus ada orang yang menerima pesannya, dan harus ada afirmasi. Jadi ada umpan balik ya, ada tanggapan terhadap pesan yang diterima. Nah, kalau menurut si Rosenblatt ya, komunikasi bisnis itu adalah pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi dan lain sebagainya ya. Yang tujuannya itu bisa personal atau impersonal. Jadi bisa memang tujuannya itu langsung ke individu ya, atau tujuannya itu atau yang dituju tuh bukan langsung ke individu tapi mungkin ke institusi ya, bisa melalui simbol atau sinyal yang tujuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah,
kenapa sih kok manusia itu hidup berkelompok atau dia membentuk suatu kelompok, ya? Yang alasan yang pertama kenapa kok manusia berkelompok adalah yang pertama, orang itu selalu membutuhkan sudut pandang yang berbeda, ya. Apalagi kalau namanya bisnis, orang itu tidak bisa menyelesaikan suatu masalah atau untuk mendapatkan pelanggan yang baru cuman dari satu sudut pandang, tapi dia membutuhkan sudut pandang yang berbeda sehingga pendekatannya juga bisa lebih banyak atau lebih luas lagi, ya. Contohnya kayak apa ya, kita pingin misalnya perusahaan ini bisnisnya makanan, ya. Kan ada orang yang jago masak tapi dia nggak bisa ngomong, gitu ya. Maksudnya nggak bisa menjual masakannya. Tapi ada orang yang jago ngomong tapi dia nggak bisa buat, ya. Nah, sehingga kalau orang cuma bisa masak doang tapi dia nggak bisa menjual, percuma juga kan. Maka masakannya ini tidak akan pernah, walaupun masakannya seenak apapun, orang lain nggak akan ada yang tahu dan nggak akan ada yang mau beli. Tapi ada orang yang pintar banget ngomong, ya, pintar untuk meyakinkan orang lain, tapi dia nggak bisa masak. Jadi nggak ada produk yang bisa dia jual nih. Nah, kalau mereka berkolaborasi atau mereka bekerja sama, maka mereka bisa menjadi satu tim, yang satu bisa fokus untuk masak, yang satu bisa fokus untuk menjual, gitu ya. Sehingga ada dua hal yang, atau dua sudut pandang atau dua keahlian yang bisa disatukan sehingga mereka membentuk suatu kerjasama atau kelompok, ya. Nah, jadi ini kenapa kok manusia itu hidup berkelompok. Kemudian jadi yang alasan yang pertama karena memang orang itu pasti ada keterbatasannya, ya. Sehingga untuk bisa menutupi keterbatasannya dia membutuhkan orang lain supaya bisa menjadi fungsinya itu bisa menjadi lebih sempurna, ya. Nah, kemudian alasan lagi kenapa kok manusia itu ingin hidup berkelompok, karena manusia itu diciptakan memang untuk menjadi bagian dari kehidupan sosial. Jadi orang itu nggak bisa dia hidup cuman sendiri, pasti dia membutuhkan orang lain. Sehingga supaya dia semakin bisa eksis, makanya dia harus berpartisipasi di dalam satu kelompok supaya orang lain juga bisa mengenal siapa dia, dan dia itu bisa juga merasa menjadi satu bagian dari suatu kelompok, ya. Nah, kelompok itu akan bisa terbentuk kalau adanya komitmen untuk mereka mau terus bersama-sama atau mau terus bekerja sama, ya. Nah, sekarang bagaimana komunikasi itu bisa terjadi, ya. Syarat yang pertama bahwa kalau komunikasi itu bisa terjadi kalau ada orang yang mengirimkan pesan, atau di sini istilahnya sender, ya, dan harus ada orang yang menerima pesan. Di sini istilahnya receiver. Ini gambarnya Anda bisa lihat nggak ya? Masih bisa ngelihat nggak? Bisa. Serius? Sebentar ya. Share control sebentar. Yes, saya udah share lagi nih. Kelihatan nggak? Ya, sip. Ya, jadi di sini. Belum dimasukin grup sendiri sih. Sedihnya. Oke, ya, balik lagi ke laptop, ya. Jadi kalau di dalam komunikasi, unsur pertama yang paling penting harus ada yang mengirimkan pesan, yang kedua harus ada yang menerima pesan, gitu ya. Itu unsur yang pertama. Yang kedua itu harus ada pesannya, ya. Apa yang ingin disampaikan,
Ini ya, ini pesannya. Nah, kemudian yang ketiga harus ada salurannya atau channelnya. Dari bagaimana kita ingin menyampaikan pesan itu? Ya, apakah lewat telepon, apakah lewat fax, ataukah lewat di sini nih apa nih, pager ya? Atau mau lewat email, ataukah mau pakai burung merpati, ataukah mau pakai Gojek atau GoSend gitu ya? Atau mau pakai apa? Ataukah kita mau pesan menyampaikan pesannya itu pakai flyer yang kita taruh di di jalan-jalan itu, atau kita mau masukkan di dalam majalah gitu ya pesannya, ataukah kita mau pakai apapun gitu ya. Jadi harus ada channelnya. Jadi yang pertama harus ada pengirim pesan dan penerima pesan, yang kedua harus ada pesannya, yang ketiga ada salurannya atau bagaimana kita ingin menyampaikannya. Kalau zamannya Indian itu mereka pakai asap, pernah tahu nggak ya? Jadi pakai mereka buat api unggun, kemudian pakai pakai kain, kemudian nanti di situ orang bisa baca pesannya, ya. Atau kalau orang zaman dulu tuh pakai pakai telegram itu yang pakai Morse, kode Morse gitu, nit yang kayak gitu, ya. Itu channel. Nah, kemudian unsur yang keempat yang paling penting itu harus ada feedback atau harus ada tanggapan terhadap pesannya, ya, supaya apakah memang pesannya ini diterima atau tidak, ya. Kemudian jadi si pengirim pesan ini bisa yakin bahwa si penerima pesan itu menerima pesan dengan baik karena adanya feedback, ya. Entah bilang yes, entah bilang no, entah apapun gitu ya, tergantung dari apa pesannya dan apa yang memang ingin dicapai. Nah, di dalam komunikasi ini ya, itu yang harus diperhatikan adalah yang keenam nih, bahwa di dalam proses komunikasi pasti ada gangguan atau yang namanya noise nih ya. Kalau Anda lihat di sini, jadi noise itu adalah gangguan yang dapat menghalangi komunikasi ini terjadi, ya. Nah, peran dari seorang public relation atau PR, ya, adalah untuk mengurangi noise ini nih, ya, atau halangan di dalam penyampaian pesan yang benar, ya. Jadi kayak misalnya pada saat si pengirim pesan dia mengirim pesan gitu ya, ternyata noise-nya atau gangguannya bisa mungkin terjadi di channel komunikasi yang mereka gunakan gitu ya, sehingga si perannya PR ini ya, dia harus bisa membuat supaya nih pesan yang tidak tersampaikan melalui channel yang sudah dipilih ini bisa disampaikan dengan baik, ya. Atau kalau misalnya ternyata ada keterbatasan dalam bahasa gitu ya, nah perannya PR nih, noise ini, karena di sini nih si penerima pesan ini nggak ngerti nih dia ngomong pakai bahasa apa sih, ya. Nah, PR ini fungsinya adalah untuk menerjemahkan pesan tersebut sehingga bisa disampaikan bisa diterima dengan baik oleh si receiver, dan receiver itu bisa mengirimkan pesan balik kepada si sender, gitu ya. Oke, dari unsur pokok dalam komunikasi ini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke yang selanjutnya. Adakah? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke ya. Jadi ada tujuan, ada pertukaran, ada gagasan, saluran, simbol, sama tujuan organisasi. Nah, ini mungkin tadi udah sempat dibahas gitu ya, kenapa kok komunikasi bisnis semakin dibutuhkan, ya. Ini kayaknya nanti Anda bisa baca sendiri gitu ya, bahwa
dinamika bisnis itu udah makin besar dan makin berkembang, ya. Bisnis itu bukan cuman menjual barang terus selesai gitu ya. Jadi kalau barangnya udah kejual itu selesai gitu. Sekarang udah tidak seperti itu lagi. Tapi bagaimana caranya pada saat kita menjual barang, orang yang membeli barang ini dia mau kembali membeli barang yang kita tawarkan, atau paling tidak dia akan memberikan rekomendasi kepada orang lain sehingga orang lain juga mau membeli barang dari kita gitu ya. Nah, kemudian juga persaingan bisnis yang semakin ketat ya. Nah, ini makin tingginya tuntutan konsumen terhadap kebutuhan informasi ya. Jadi sekarang ini nggak bisa lagi orang itu menutupi kebenaran ya. Jadi kalau zaman dulu tuh orang bilang A gitu ya, kemudian orang lain nggak akan ada yang ngecek gitu ya, apakah itu benar atau tidak. Tapi kalau sekarang, misalnya orang ngomong salah dikit aja, netizen ini semuanya sudah udah sangat mereka sudah sangat pandai gitu. Jadi kalau ada satu kesalahan ya, wah meme-nya bisa munculnya macam-macam ya. Kemudian faktanya apa, orang bisa langsung menyampaikan ini loh yang benar seperti apa gitu ya. Sehingga orang itu sekarang untuk mereka melakukan pembohongan publik itu menjadi lebih sulit dibandingkan zaman sebelumnya gitu ya. Karena memang yes. Sekarang boleh. Bisnis itu dibalut dengan kebohongan gitu kan. Misal yang kita lihat di media massa sekarang, ada orang yang sengaja bikin settingan gitu loh Bu. Jadi untuk kebutuhan bisnisnya. Jadi contoh Aldi Taher punya mie ayam tuh digontok-gontokin sama ini misal Bu ya, sama usahanya Raffi Ahmad sebagai salah satu cara komunikasi bisnis agar bisnisnya berkembang. Itu gimana menurut Bu? Atau maksudnya yang saya bilang ini relate nggak? Oh, itu yang kayak buat sensasi gitu ya Mas? Dengan caranya buat sensasi. Pernah tahu itu nggak ya, Vicky itu yang kalau ngomong itu bahasanya gede banget itu. Ya, nah itu salah satu contoh sebenarnya siapa sih dia gitu ya. Tapi karena dia mampu memposisikan diri menjadi orang yang kelihatannya menyebalkan gitu. Akhirnya malah justru orang banyak kenal dia. Gitu ya. Tapi mungkin dengan sisi yang negatif. Gitu ya. Tetapi kan ada orang yang memang pingin terkenal, tapi ada yang pingin terkenal secara positif, ada yang nggak peduli lah, pokoknya saya dikenal. Ada orang yang seperti itu, gitu ya. Nah itu yang memang salah satu jenis komunikasi bisnis juga yang memang bisa dilakukan. Nah jadi ini banyak teknik-teknik komunikasi bisnis gitu ya, baik yang positif maupun negatif, yang memang dilakukan oleh perusahaan supaya orang itu menjadi lebih aware tentang usaha atau produknya atau jasanya. Contohnya yang mereka pakai isu negatif, tetapi supaya orang itu mau datang ke perusahaannya mereka. Contoh yang paling gampang orang perusahaan farmasi, ya. Jadi mereka itu menjual obat, ya. Tetapi caranya itu dengan membuat orang itu takut
ya, takut dengan penyakit, sehingga mau nggak mau mereka akan mencari supaya membeli produk tersebut, padahal sebenarnya mereka tidak terlalu butuh produk tersebut, ya. Jadi kayak apa namanya, food supplement. Apa? Sorry. Dinarasikan gitu, jadi kayak suplemen antibody gitu kan sebenarnya dari tubuh kita sendiri udah produksi, tapi kayak usaha-usaha farmasi itu kan kayak membuat narasi bahwasanya suplemen dari diri sendiri itu tidak belum bisa mengcover virus-virus yang ada, jadi perlu beli yang perlu beli suplemen yang tidak terbuat dari tubuh kita sendiri, jadi kayak dinarasiin gitu. Yeah. Bisnis yang membuat orang itu akhirnya mau membeli produk yang mereka tawarkan, gitu ya. Atau kayak contohnya produk asuransi deh, ya. Siapa sih orang yang mau beli asuransi gitu ya? Karena orang saya sehat-sehat aja, saya mah nggak perlulah asuransi, gitu ya. Nah, tetapi kenapa kok akhirnya orang beli asuransi? Nah, karena teknik komunikasinya yang sangat baik yang mereka buat, sehingga kita yang tadinya tidak berpikir bahwa kita membutuhkan hal tersebut menjadi oh iya ya, ternyata kita butuh juga gitu asuransi, ya. Kayak misalnya term life, ya, jadi asuransi jiwa. Banyak orang awal nih mereka selalu bilang, untuk apa sih saya beri asuransi jiwa, ya kalau mati aja gitu ya. Nah, tetapi si pihak asuransi ini mereka pintar, mereka bilang kalau kamu mati ya kamu mati buat diri kamu sendiri, is okay. Tapi kalau kamu punya keluarga, punya anak, mungkin masih punya orang tua, terus mereka sangat tergantung dengan kamu, tiba-tiba kamu sakit atau tiba-tiba kamu meninggal, kemudian bagaimana nasib mereka? Masa kamu nggak kasihan sih sama mereka? Kan paling tidak kalau kamu sudah beli asuransi, pada saat kamu meninggal, walaupun kamu mungkin sekarang tidak punya uang, tapi nanti pada saat kamu meninggal, mereka itu bisa tetap hidup dengan asuransi yang sudah kamu beli. Terus kan jadi kita mikir, oh iya juga ya, kalau misalnya gue nggak punya asuransi, berarti gue nggak sayang dong sama keluarga saya gitu. Saya nggak peduli sama mereka. Nah, ini yang apakah ini etis atau tidak? Sulit untuk bisa dikatakan etis atau tidak gitu ya, tapi memang kebutuhan itu ada yang kadang-kadang orang itu tidak menyadari bahwa adanya kebutuhan itu. Nah, komunikasi bisnis ini dibuat supaya orang itu mulai menyadari adanya kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak pernah terfikirkan, tetapi pada saat kita mengalami itu kita butuhkan itu, ya. Kayak contohnya di Indonesia, orang nggak pernah berpikir kenapa saya harus melakukan donor darah, ya. Tapi Palang Merah ini ya, PMI, mereka selalu bilang bahwa kita sangat membutuhkan darah Anda karena banyak orang yang pada saat ini mereka dalam kondisi yang kritis sehingga membutuhkan darah Anda. Terus ada orang yang berpikir, itu kan orang lain bukan keluarga saya gitu ya. Tapi kemudian ada yang bilang juga bahwa kalau kamu itu mendonorkan darah kamu, ya pada saat nanti kamu membutuhkan atau keluarga kamu membutuhkan, maka akan lebih mudah untuk kamu bisa mendapatkan darah, ya. Sehingga akhirnya oh iya juga ya, kita nggak pernah tahu kapan kita membutuhkan. Akhirnya orang mulai melakukan donor darah, terutama kalau misalnya mereka dalam kondisi badan yang sehat. Nah, ini nih salah satu contoh komunikasi bisnis yang yang memang dilakukan di dunia bisnis, gitu. Oke. Nah, ada yang mungkin mau bertanya lagi atau memberikan tanggapan atau ketidaksetujuan?
Nah ini yang penting nih, bahwa kapan sih komunikasi itu terjalin? Jadi komunikasi itu bisa terjalin apabila manusia itu atau orang atau pribadi dia bisa dibawa memasuki pengalaman ya tentang berbagai persepsi dan asumsi mengenai apa yang nyata, relevan dan penting dalam situasi tertentu. Jadi kalau sampai orang itu bisa memahami persepsi yang kita sampaikan atau pesan yang kita sampaikan dan mereka bisa mengerti dan melihat itu secara nyata di dalam pikiran mereka, maka komunikasi itu terjalin. Ya, jadi kayak misalnya paling gampang deh komunikasi itu kayak contohnya kita bilang I love you, ya. Maka I love you itu akan menjadi sesuatu yang berarti kalau orang yang kita kirimkan pesan ini dia memberikan tanggapan, entah tanggapannya juga I love you too atau I'm sorry I didn't love you, gitu ya. Nah itu adanya tanggapan itu, ya. Itu yang menandakan bahwa suatu komunikasi itu terjalin. Tapi kalau orangnya pasif gitu ya, nggak jawab atau nggak peduli, ya mungkin dia nggak dengar atau memang dia tidak mau membahas tentang hal itu. Maka itu komunikasi tidak akan pernah terjadi. Oke? Nah sekarang apa sih syaratnya supaya komunikasi kita itu efektif, ya? Jadi yang pertama bahwa kalau kita ingin berkomunikasi maka kita harus merancang pesan itu supaya menarik, ya. Paling tidak orang mau mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan, ya. Makanya kayak contohnya apa ya, lagi pameran mobil deh, ya. Pameran mobil kan di situ banyak banget mobil-mobil yang memang terbaru yang dengan kecanggihannya masing-masing. Nah, bagaimana caranya supaya orang itu lebih tertarik dengan mobil saya dibandingkan dengan mobil yang lain gitu dari perusahaan yang lain? Makanya mereka menyewa sales girl gitu ya, atau apa sih istilahnya? Perempuan-perempuan cantik yang mereka pakai bajunya mini-mini untuk mereka bisa memasarkan, ngasih flyer gitu ya, berdiri di dekat mobilnya supaya orang itu tertarik untuk mau mendekat dan melihat lebih dekat lagi mobilnya itu seperti apa, ya. Nah itu caranya, salah satu cara merancang supaya pesan yang disampaikan itu lebih menarik, ya. Nah kemudian supaya pesan itu juga lebih mudah dipahami, gunakan lambang-lambang yang sesuai dengan atau bahasa yang sesuai dengan orang yang akan kita sampaikan pesan, gitu ya. Jadi contohnya kalau kita ingin menyampaikan pesan ke anak kecil, berarti kita harus pakai gaya bahasa atau kata-kata ya yang memang bisa dipahami oleh anak-anak kecil, ya. Atau kalau kita ingin menyampaikan pesannya ke siapa ya, ke ahli matematika, ya, maka kita harus menggunakan bahasa yang ada matematikanya, gitu ya. Atau kita ingin menyampaikan pesan ke orang yang bahasanya berbeda, misalnya kita ingin berkomunikasi dengan orang Taiwan atau dengan orang Hong Kong, maka kita harus mempelajari bahasa mereka supaya mereka bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan, gitu ya. Jadi di sini maksudnya lambang yang sesuai dengan pengalaman itu bukan cuman kodenya, ya, tetapi juga bahasa yang kita gunakan, pemilihan kata yang kita gunakan gitu harus juga disesuaikan dengan siapa yang akan menerima pesan, ya. Nah kemudian juga supaya efektif bahwa pesan yang kita sampaikan itu harus membuat orang itu mau menanggapi, ya. Jadi di sini istilahnya membangkitkan kebutuhan komunikasi. Jadi pesan itu membuat orang itu mau menjawab atau merespon pesan yang kita kirimkan, ya.
Ya tadi tuh, kalau tadi contohnya yang makanan gitu ya, jadi sengaja dibuat persaingan sehingga akhirnya orang mau mencoba dua-duanya gitu ya, supaya bisa membandingkan mana yang lebih enak nih, makanan restorannya si Raffi atau restorannya si Thohir gitu ya. Dan yang paling penting supaya komunikasi itu efektif, di dalam komunikasi itu kita harus bisa memberikan solusi bagi orang yang menerima pesan kita. Ya. Solusi itu bukannya kita menyelesaikan masalahnya mereka, bukan, tetapi maksudnya memberikan solusi itu kita bisa memberikan pesan yang sesuai dengan kebutuhan dari si penerima pesan. Ya. Oke, dari sini dulu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Masih pada hidup? Masih, Mi. Oke, nah sekarang yang paling penting nih, kenapa sih komunikasi itu sangat bermanfaat bagi organisasi ya? Yang pertama pasti komunikasi itu bisa memberikan citra yang positif bagi bukan hanya untuk pihak internal perusahaan ya, tetapi juga citra positif di luar perusahaan ya. Kemudian yang kedua, kalau kita bisa melakukan komunikasi yang efektif ya, terutama kalau kita bisa membangkitkan citra positif di internal perusahaan atau di karyawan ya, maka moral pegawai atau semangat pegawai untuk mereka mau terus bekerja di perusahaan itu akan semakin tinggi ya. Jadi contohnya nih kayak perusahaan-perusahaan kayak perusahaan yang besar gitu ya, Unilever, Astra kalau di Indonesia gitu ya. Karena perusahaan ini dikenal produknya itu baik, maka mereka tuh bangga kalau ngomong kerja di mana, oh saya pegawai Astra, atau oh saya kerja di Unilever gitu ya. Itu yang maksudnya membuat moral pegawai itu menjadi lebih confident gitu ya, lebih yakin dengan perusahaannya. Nah, kemudian juga karena mereka tahu mereka bekerja di perusahaan yang baik, maka produktivitas pegawainya juga akan menjadi lebih baik karena mereka semangat untuk bisa terus membangun citra positif dari perusahaan itu. Oke. Nah, di dalam komunikasi ada yang namanya 7C gitu ya, atau di sini 7C. Kenapa dibilang 7C? Karena semuanya C gitu ya. Yang pertama ya, bahwa pesan itu harus complete ya, atau di sini completeness. Bahwa kalau kita ingin melakukan komunikasi, maka pada saat kita memberikan pesan itu harus selengkap mungkin. Nah, bagaimana caranya kita tahu pesan itu lengkap ya? Paling gampang pakai 5W1H. Pernah tahu kan ya 5W1H? Pernah dengar nggak? 5W1H. Pernah dengar nggak sih 5W1H? Pernah, Mi. Apa tuh 5W1H? What, when, why, who, how. What, where, when, who, why, kenapa, dan hanya how, bagaimana. Good ya. Jadi paling tidak pada saat kita memberikan pesan ya, harus bisa
Why? Kenapa kok itu penting? Where? Di mana kita bisa mendapatkan mendapatkan pesan tersebut atau mendapatkan apa yang ingin kita yang mereka sampaikan, ya. Kemudian what, why, where, when, kapan, and then apalagi who, siapa yang menyampaikannya, ya. Kemudian how, bagaimana, ya. Nah, itu tools yang paling gampang yang bisa kita gunakan pada saat kita membuat pesan, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah conciseness. Jadi maksudnya concise, maksudnya singkat, padat, jelas, ya. Jadi kalau bisa pesan yang kita sampaikan jangan bertele-tele. Maksudnya straight to the point. Poinnya apa? Nah, itu yang kita gunakan. Jadi jangan muter, ternyata intinya cuman A gitu ya, tapi kita ngomongnya muter. Itu conciseness. Jadi concise, singkat, padat, jelas, ya. Kemudian yang ketiga concreteness. Nah, maksudnya konkret bahwa pesan itu harus disusun secara spesifik, nggak abstrak. Maksudnya abstrak, maksudnya spesifik. Kalau kita membahas tentang A, maka fokuslah kepada A, jangan membahas juga B, C, D gitu ya. Jadi pada saat kita memberikan pesan itu jangan memberikan terlalu banyak pesan gitu ya. Tetapi cukup satu hal, maka kita kasih informasi selengkap mungkin, kemudian singkat, jelas, padat, dan spesifik apa yang ingin kita sampaikan. Oke. Kemudian C yang keempat adalah consideration. Jadi maksudnya considerate itu kita harus memikirkan siapa yang akan menerima pesan, ya. Apakah dia anak kecil, ataukah dia orang tua, ataukah dia profesional, ataukah mungkin dia teman kita, ataukah mungkin anak kita, ataukah mungkin bos kita gitu. Nah, ini akan sangat gaya bahasanya akan sangat berbeda pada saat kita menyampaikan pesan, ya. Kemudian yang kelima clarity. Maksudnya clarity, cari kata-kata atau kalimat yang memang mudah dipahami oleh si penerima pesan, ya. Jangan anak-anak kita ngomong tentang marketing, kita ngomong tentang value, kita ngomong tentang virtue, apaan gitu ya, nggak ngerti, ya. Jadi cari kalimat yang memang jelas, yang mudah dipahami gitu ya. Jadi kalau misalnya ngomong sama anak-anak masalah value, nilai gitu ya, jangan ngomong value, tapi ayo apa yang menurut kalian membuat kalian itu hebat. Nah, itu kan akan berbeda, ya. Kalau kita ngomong atau kita tanya, ayo value apa yang baik, anak-anak nggak ngerti apa itu yang dimaksud gitu ya. Jadi memilih kata-kata yang memang sesuai dengan siapa yang akan kita ajak bicara. Kemudian yang keenam adalah courtesy. Jadi harus adanya menyesuaikan dengan budaya, ya. Jadi ada sopan santun, ada tata kramanya. Kalau misalnya orang di negara tersebut dia menggunakan kalimat atau bahasa yang formal, maka kita juga gunakan bahasa yang formal. Ya, jadi kita harus memperhatikan tentang budaya, tentang penggunaan bahasa, pemilihan kata, gitu ya, itu sopan santun dan tata krama. Dan yang terakhir correctness. Jadi pesan yang kita sampaikan itu harus emang benar, ya. Jadi jangan kita menyampaikan pesan yang salah, ya. Itu jadi 7 prinsip di dalam komunikasi bisnis, ya. Jadi completeness, conciseness, concreteness, consideration, clarity, courtesy, sama correctness. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada, ini konteksnya kalau kita melakukan komunikasi bisnis, ya. Jadi komunikasi bisnis itu bisa dilakukan antara orang dengan orang, atau di sini istilahnya antar personal, gitu ya. Jadi antara si A sama si B, antara bawahan sama atasan, antara bawahan sesama bawahan, gitu ya. Itu maksudnya komunikasi antar personal. Jadi langsung antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, yang kedua itu bisa bentuknya komunikasi massal. Jadi antara orang perwakilan dari satu perusahaan ke masyarakat luas. Itu yang disebut dengan komunikasi massa. Ya. Atau komunikasi organisasi, jadi antara satu perusahaan yang berkomunikasi dengan perusahaan lain, ya, itu konteksnya. Dan yang terakhir adalah komunikasi antar budaya, jadi komunikasi misalnya kita yang di Indonesia kemudian kita berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di perusahaan yang ada di Taiwan. Nah, ini kan budayanya berbeda. Atau yang ada di Korea pasti budayanya juga berbeda. Yang ada di Hong Kong budayanya juga berbeda. Nah, ini yang kita harus perhatikan, perbedaan bahwa kalau kita berkomunikasi dengan budaya yang berbeda, maka itu kita harus lebih berhati-hati, ya. Oke, dari sini dulu mungkin ada yang mau bertanya. Adakah? Nggak ada? Masih gampang ya? Ini karena memang ini masih basic banget gitu ya. Nah, sekarang ada 5 lingkup komunikasi bisnis ya. Jadi bentuk komunikasi itu ada ada 4 macam ya. Bisa yang pertama bentuknya oral communication. Maksudnya oral, jadi kita ngomong bla 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 gitu ya. Itu oral communication. Ya. Kemudian yang kedua, bentuk komunikasinya bisa dalam bentuk tertulis. Jadi kayak kita mengirim pesan bisnis, ngirim email, ngirim surat gitu ya. Kemudian kita pasang iklan, itu termasuk ke dalam written communication. Nah, bisa juga dengan namanya gestural communication. Gesture itu maksudnya bahasa tubuh. Ya, pernah lihat kan ya ada orang itu nggak perlu dia ngomong kalau dia marah, tapi dari kita ngelihat orangnya kita udah tahu bahwa orang ini lagi marah, ya. Atau nggak perlu orang itu ngomong, pas kita ngelihat orangnya kita tahu nih orang ini lagi bahagia. Pernah tahu kan ya? Hah? Iya. Diizinkan. Komunikasi bisnis itu apa selalu beroriented kepada uang? Atau Tidak mesti uang. Contoh yang kayak gestur tadi kan, kalau kampanye tuh Bu, kayak yang kemarin Pak Prabowo ada jaring PIS 2 itu kan, 02 nih atau 1 Pak Jokowi nih. Kenapa yang satu itu Bu, kan itu termasuk pendalamannya adalah bisnis atau komunikasi bisnis itu adalah semua ya termasuk ini, tapi tidak melulu beroriented kepada uang Bu. Jadi mungkin profit yang lain, mungkin dari dukungan atau apa kayak gitu Bu. Begitu Bu. Gimana? UUD sih, ujung-ujungnya pasti duit juga gitu ya. Tetapi memang pada saat kita melakukan komunikasi belum tentu dia menghasilkan uang pada saat itu juga, gitu ya. Kayak misalnya
perusahaan dia melakukan apa namanya aktivitas sosial, gitu ya. Misalnya dia membantu anak-anak yatim piatu, ya. Nah, itu kan kegiatan tersebut bukannya menghasilkan uang, tapi justru mengeluarkan uang sebenarnya buat perusahaan. Tetapi buntutnya adalah dia punya citra yang baik nih. Oh, ternyata perusahaan ini peduli nih terhadap nasib anak-anak yatim piatu, ya. Sehingga nantinya itu membangkitkan orang tuh makin percaya sama perusahaan tersebut. Ya, ujung-ujungnya ya duit juga. Nah, kalau tadi contohnya kayak Prabowo, kenapa yang satu Prabowo, yang satu Pak Jokowi ya? Pak Prabowo sama Pak Jokowi biar mereka setara gitu. Nah, sama-sama calon presiden gitu ya. Pada saat mereka melakukan kampanye, ya, apakah ini masuk komunikasi bisnis? Iya. Kenapa kok bisnis? Karena ada jabatan yang diperebutkan. Ya, apakah jabatan itu pasti ujung-ujungnya duit? Bukan hanya duit ini ujung-ujungnya, tapi ujung-ujungnya adalah kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, gitu ya. Sama dengan pilkada kepala daerah, gitu ya. Ujung-ujungnya bukan duit secara langsung, tetapi ini adalah kesejahteraan di daerah tersebut, gitu ya. Jadi memang pasti ada duit yang terlibat, iya. Kalau namanya kita melakukan proses komunikasi kan harus paling tidak ada salurannya, gitu ya. Pasti ada usaha yang kita keluarkan. Nah, itu kan pasti ada apa namanya? Ada istilahnya ada monetize-nya, ada biaya yang dikeluarkan, ya. Apakah nantinya berujung kepada profit? Nah, profitnya mungkin nggak secara uang secara langsung, gitu ya. Tetapi bisa dengan nama baik, bisa dengan apa namanya, orang jadi lebih dikenal, kemudian jadi profit itu bisa bermacam-macam bentuknya kalau di dalam komunikasi bisnis. Oke, good question, Mas Ade. Oke, ada lagi yang mungkin mau bertanya? Ada Ibu, Ah, gini. Komunikasi bisnis itu lingkupnya kan kalau nggak salah tadi yang saya tangkap komunikasi bisnis itu ruang lingkupnya kan gede banget. Bisa antar persona, antar masa, organisasi, antar budaya. Mungkin kalau nggak salah sih kayak negara ke negara juga. Yes, betul. Pokoknya luas banget deh kayaknya komunikasi bisnis. Apalagi setelah penjelasan tuh tidak melulu yang bersinggungan langsung dengan uang, tapi walaupun ujung-ujungnya juga UUD. Gitu. Yes, tapi, yes. Sampai batas mana sih ruang lingkup komunikasi bisnis itu, Bu? Maksudnya? Ya, jadi kan kalau kayak yang lagi saya lihat di media massa juga yang saya ikutin kayak beberapa menteri kunjungan ke negara-negara nyari investasi kan termasuk komunikasi bisnis. Yes. Juga ada kayak Indonesia sekarang buka sovereign wealth fund juga SWF. Yes. Gitu kan termasuk komunikasi bisnis. Terus saya tangkap itu ini komunikasi bisnis itu luas banget. Jadi sampai batas mana sih komunikasi bisnis itu, Bu? Sky is the limit. Batasnya adalah langit. Jadi nggak ada batasnya, ya. Selama tujuannya adalah membangun citra yang baik, itu jadi menjadi tidak terbatas. Karena macam-macam kan citra itu bisa didapatkan dari berbagai macam cara, ya. Bisa dengan pegawainya, bisa dengan seragamnya, bisa dengan gedungnya, bisa dengan pemilihan warnanya, bisa dengan jadi sky is the limit, gitu ya. Jadi nggak ada batasnya sebenarnya. Oke, good. Kenapa, Mas? Sorry. Ya, nggak ada batasnya. Jadi dan teknik cara berkomunikasi itu juga makin lama sekarang kan makin ngomong, ya, tetapi bisa dengan apa sih namanya, buat hashtag,
Pernah tahu kan ya hashtag ya? Jadi kayak pada saat kita mengirimkan pesan di sosial media, kemudian kita pakai hashtag, maka itu akan bisa dibaca oleh lebih banyak orang. Gitu. Ya. Jadi sekarang teknik untuk melakukan komunikasi itu udah bermacam-macam. Gitu ya. Makanya Anda yang masuk ke dalam jurusan komunikasi ini, tantangannya adalah bagaimana untuk terus mengikuti perkembangan cara berkomunikasi di dalam baik di dalam dunia bisnis yang sifatnya pribadi gitu ya, maksudnya antar personal yang tadi, antar organisasi atau antar negara atau antar budaya. Jadi ini tantangannya orang yang ada di dalam jurusan komunikasi itu jauh lebih berat gitu ya. Oke, good. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yes, yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, supaya kita memiliki keterampilan berkomunikasi, apa yang harus kita miliki? Ya, yang pertama kita harus punya namanya bisa merasa tuh kayak empati gitu ya. Jadi supaya kita bisa menyampaikan pesan yang baik, maka kita harus melatih empati kita atau untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya. Apakah sebaiknya kalau misalnya kita harus mengucapkan turut berduka atas bencana alam gitu ya, jangan pada saat kita menyampaikannya dengan ketawa-ketawa gitu atau dengan ekspresi yang bahagia. Jadi kita harus bisa merasakan apa yang orang lain rasakan sehingga pada saat kita menyampaikan informasi tersebut itu bisa disampaikan dengan baik ya. Karena ini nih yang paling penting nih, namanya bahasa verbal itu yang ditangkap oleh orang lain ya atau orang yang kita ajak komunikasi itu cuma 30% ya. Tetapi bahasa non verbal itu yang bisa ditangkap itu bisa sampai 70% ya. Kenapa? Karena orang makanya keterbatasan kita kalau kita menggunakan online ini, Anda nggak bisa melihat ekspresi saya apakah saya sebenarnya memang saya sendiri yang ngomong ataukah mesin yang ngomong gitu ya. Apakah memang saya saat ini sedang bahagia gitu ya ataukah saya sedang sedih. Anda mungkin tidak bisa tidak langsung bisa melihat. Tetapi ya, kalau Anda memiliki keterampilan komunikasi, Anda bisa merasa, oh kenapa ya kok suaranya agak serak nih, apalagi lagi pilek, ataukah habis menangis, ataukah kecapean gitu ya. Nah dengan merasa ini kita bisa memberikan bahasa atau komunikasi yang jauh lebih efektif ya kepada orang yang kita ajak bicara. Nah, supaya kita bisa merasa dengan baik, maka kita harus punya keterampilan mendengarkan. Ya, ini kurang kannya. Apa bedanya mendengar dengan mendengarkan? Ya, kalau mendengar itu masuk telinga kiri, keluar telinga kiri gitu ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Jadi istilahnya cuma lewat doang. Ya, kayak suara apa sih yang Anda dengar? Oh, saya dengar suara mobil, saya dengar suara ini, tapi itu cuma mendengar. Nah, apa yang dimaksud dengan mendengarkan ya? Jadi yang dimaksud dengan keterampilan mendengarkan adalah memahami apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Ya, jadi bukan hanya masuk kiri keluar kiri gitu ya, tapi kita masuk dari kiri
kita olah, maka pada saat keluar dari mulut kita tanggapan yang memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang yang kita ajak bicara. Ya, itu mendengarkan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, supaya kita memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kita harus banyak membaca. Ya. Bukan hanya membaca komik, bukan hanya membaca novel gitu ya, tapi terutama membaca berita. Ya. Supaya kita pengetahuan kita menjadi semakin luas pada saat kita diajak berbicara, atau pada saat kita ingin menyampaikan sesuatu. Dengan kita banyak membaca, maka kosakata kita juga akan menjadi lebih banyak. Ya. Kemudian yang keempat, kemampuan untuk mengobservasi atau untuk mengamati. Ya. Jadi kita harus supaya kita memiliki keterampilan komunikasi yang baik, maka kita harus bisa mengamati dengan baik, dengan seksama gitu ya. Apakah memang orang ini berkata jujur atau tidak, apakah orang ini sehat atau orang ini sakit, apakah memang orang ini bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya. Itu kemampuan untuk mengobservasi itu sangat penting. Kemudian menghayati ini sebenarnya hampir sama dengan merasa gitu ya. Tapi kalau menghayati itu lebih kepada kita bisa bisa memahami apakah pesan kita itu memang sesuai dengan orang yang kita ajak ngomong atau tidak, ya. Kemudian kemampuan untuk berpikir itu pasti, ya, dan kemampuan untuk tadi memahami orang yang kita ajak bicara. Itu keterampilan yang kita butuhkan supaya kita bisa semakin baik di dalam berkomunikasi. Belum sih. Okay, and then selain itu faktor psikologis yang kita harus waspadai pada saat kita melakukan komunikasi, ya. Yang pertama adalah personality atau kepribadian, ya. Kan bukan berarti orang yang pendiam itu dia tidak bisa berkomunikasi, ya. Dan bukan berarti orang yang cerewet dia bisa berkomunikasi, gitu ya. Jadi ini yang paling penting. Pada saat kita ingin menjadi seorang komunikator gitu ya, atau menjadi seorang public relation, kita harus punya kepribadian yang menyesuaikan diri dengan orang yang kita ajak bicara, gitu ya. Saya punya teman, ya. Dia itu seorang motivator, ya. Jadi kerjanya itu dia selalu banyak sekali diminta oleh perusahaan-perusahaan untuk dia itu bisa memotivasi karyawannya. Padahal teman saya ini orangnya sangat pendiam. Jadi orangnya tuh jarang sekali bicara. Tapi begitu dia berbicara di depan umum, dia bisa menjadi orang yang completely different. Jadi beda sama sekali dengan kepribadiannya, ya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah pada saat kita ingin menjadi seorang komunikator, jangan batasi diri kita dengan kepribadian kita. Saya kan emang orangnya tertutup gitu ya. Jadi ya inilah cara kita berkomunikasi. Enggak. Cara kita berkomunikasi itu bisa dipelajari, ya. Jadi bahwa personality itu tidak pernah menjadi halangan untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Bahkan terkadang kepribadian kita, ya, itu justru bisa menjadi salah satu kelebihan di dalam kita melakukan komunikasi bisnis, ya. Ada orang yang kepribadiannya itu super sensitif, ya, sehingga pada saat dia berkomunikasi dia akan mencari kata-kata yang memang sangat tepat, ya, sehingga
orang itu cuma dengar kata itu aja langsung bisa paham apa yang dia sampaikan, gitu ya. Jadi justru di dalam komunikasi bisnis itu kepribadian itu harus disesuaikan dengan siapa yang kita ajak bicara, ya. Nah, kemudian yang kedua, appearance, penampilan. Nah, di dalam kita melakukan komunikasi bisnis harus diperhatikan, ya, bahwa supaya paling tidak penampilan kita itu tidak membuat orang lain itu lari, gitu ya. Atau orang lain itu menghindari kita, ya. Jadi yang harus diperhatikan itu bukan hanya dressing atau cara berpakaian, ya, tapi juga kebersihan diri, ya. Jangan sampai pada saat kita misalnya kita melakukan komunikasi antar pribadi, gitu ya, jadi ketemu langsung, satu bau badan yang paling penting tuh, karena itu menjadi sesuatu yang sangat yang sangat mengganggu, atau istilahnya noise di dalam proses komunikasi, gitu ya. Atau bau napas, gitu ya. Atau pemilihan model rambut, ya. Misalnya kita di dalam situasi formal, kemudian rambutnya kita kuncir, gitu ya. Itu biasanya akan mengurangi kepercayaan orang terhadap apa yang ingin kita sampaikan, ya. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah reputasi. Nih ya, reputasi itu didapatkan bukan diberikan. Ya, apa maksudnya? Bahwa supaya kita bisa mendapatkan nama yang baik, maka kita harus membangun kredibilitas diri supaya orang itu mempercayai kita, ya. Jadi itu reputasi itu harus dipertahankan. Oke. Nah, kemudian ilmu apa sih yang bisa menunjang di dalam komunikasi bisnis, ya? Yang pertama pasti bahasa. Semakin Anda menguasai banyak bahasa, ya, maka di dalam komunikasi bisnis ini akan semakin baik. Kenapa? Karena Anda akan bisa berbicara kepada semakin banyak orang atau semakin banyak media, ya. Nah, bahasa ini bukan cuman bahasa Inggris, bahasa Chinese, gitu ya, bahasa Indonesia, tetapi bahasa itu juga bisa kayak bahasa simbol-simbol, ya. Kalau misalnya kayak sandi-sandi, gitu ya, atau Anda bisa menggambar yang bisa merepresentasikan apa yang ingin Anda sampaikan, itu juga termasuk bahasa, gitu ya. Kemudian ilmu psikologi itu juga sangat membantu. Kenapa? Karena dengan kita mempelajari psikologi, maka kita bisa tahu bagaimana kita menghadapi orang yang kita ajak bicara, ya. Kemudian sosiologi atau ilmu tentang masyarakat, ya, terutama kalau kita ingin menjadi PR public relation. Dengan kita mempelajari sosiologi, maka kita akan bisa semakin memahami budaya atau kebiasaan dari masyarakat luas yang kita ajak bicara. Dan yang paling penting adalah yang terakhir nih, teknologi. Bahwa kalau kita ingin bisa menguasai komunikasi bisnis, maka kita harus juga menguasai teknologi, ya. Jadi terutama sosial media, ya. Sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan, mereka mengkomunikasikan usahanya itu bukan cuman pakai iklan di surat kabar, gitu ya, atau iklan di majalah, tapi mereka juga mulai buat website, ya, sosial media kayak di Facebook, di Twitter, di Instagram, ya. Kemudian mereka juga membuat event-event. Kemudian apalagi sekarang semuanya online, gitu ya. Jadi mereka mulai memanfaatkan kayak gini, Microsoft Teams untuk bisa
berkomunikasi atau bertemu dengan entah dengan kliennya, entah dengan pelanggannya gitu ya. Jadi ini sekarang menjadi lebih masif gitu ya penggunaan teknologi. Nah, apalagi sekarang ini sudah ada namanya AI atau Artificial Intelligence. Pernah tahu nggak ya? Penggunaan AI di dalam proses komunikasi. Yang kayak apa ya? Ya Mas, yang pinter-pinter itu. Iya. Apa? Yang apa yang Yang kayak kalau kita pakai teknologi mobil otomatis kayak gitu bukan aja pakai teknologi AI gitu. Ya, tapi itu kan kalau di dalam teknologi apa namanya mesin ya. Nah, sekarang itu AI itu bisa dipakai juga untuk komunikasi. Pernah tahu nggak? Ya, pernah tahu nggak? Serius? Contohnya tuh kayak apa namanya customer service ya. Itu sekarang udah banyak yang pakai komputer, nggak pakai lagi orang. Jadi iya. Itu sih yang di McD biasanya Mesin, yang mesin Dia pakai orang ya. yang pakai mesin cetak itu yang self service gitu loh. ya. Layanan tanpa turun itu kan. Layanan tanpa turun. bisa tapi mereka itu kalau itu mereka pakai teknologi aja supaya apa namanya bisa mesen. Nah, tapi kalau AI itu Artificial Intelligence itu contohnya pernah tahu yang namanya Hai Google atau Hai Siri, pernah tahu? Ya, jadi sekarang itu kayak kita bisa pakai AI itu ya contohnya kalau Anda pakai iPhone atau Anda pakai Google ya, sekarang kita nggak usah ngetik-ngetik, kita tinggal ngomong ya, kemudian mereka akan bisa menjawab apapun yang kita ingin dapatkan ya. Nah, itu mereka pakai teknologi tuh. Jadi jangan-jangan ya makin lama fungsi komunikasi itu bukan hanya kita harus memperbaiki diri kita, tetapi juga itu bisa diterapkan di mesin ya, untuk bisa melakukan komunikasi bisnis ya. Bahkan nih yang sekarang lagi yang baru yang lagi ngetren juga ya, pada nonton film apa ya, kok judulnya saya jadi lupa, yang jadi dia nggak pakai artis lagi ya, tetapi dia pakai gambar ya, kemudian tapi gambar itu seolah-olah seperti manusia. Kayak contohnya nih Kayak film animasi gitu. ya, kayak film animasi ya. Bahkan sekarang itu kayak yang kemarin nih, yang si siapa namanya, yang Presiden Amerika nih, sebelumnya Biden, ya, itu banyak banget orang yang dia membuat seolah-olah si Trump yang ngomong, padahal itu sebenarnya AI. Jadi Artificial Intelligence, ada orang yang ngomong, dia menggunakan mukanya si Trump gitu ya, tapi sebenarnya yang ngomong orang lain gitu, tapi dia memakai semuanya kayak si Trump. Nah, ini nih kayak pernah nonton film Mission Impossible kan ya? Apa, Mas? Mission Impossible, pada nonton nggak? Mission Impossible yang si siapa, Tom Cruise. Nah, jadi dia pakai orang saking udah canggihnya, bahkan namanya, suara dari orang pun bisa dirubah gitu ya. Jadi ini nih teknologi itu bisa membuat
orang yang tadinya suaranya cempreng gitu ya, kemudian dia pakai teknologi suaranya bisa menjadi merdu banget gitu. Nah ini apa namanya perkembangan di dalam komunikasi ya. Bahkan kayak ada perusahaan-perusahaan kayak customer service-nya, resepsionisnya ya, itu bukan lagi pakai orang tapi pakai robot. Nah, tetapi kan itu harus diprogram tuh supaya robotnya ini bisa menjawab semua pertanyaan konsumen. Pernah nyoba nggak sih yang kalau yang di Taiwan tuh yang di airport tuh ada robot yang kita mau tanya apa gitu sama robotnya itu, maka robotnya akan jawab. Yang pernah nyoba nggak ya? Ya jadi apa namanya teknologi itu sekarang untuk menjadi saluran komunikasi itu sudah bermacam-macam ya. Bahkan nih yang pada ngikutin itu nggak sih yang SpaceX. Jadi orang itu sekarang apa namanya dia bisa menciptakan mesin ya yang bisa membaca pikiran ya, dan kemudian itu bisa dimasukkan, jadi mesinnya itu bisa baca pikiran kita sehingga kita bisa main game nggak usah pakai tangan ya, tetapi cukup pakai pikiran kita. Udah pernah tahu belum? Ini apa namanya siapa tuh namanya Elon Musk, dia tuh yang apa namanya dia baru nge-tweet itu yang tentang ada monyet, dia bisa main game tapi main gamenya itu pakai apa namanya cuman pakai pikiran dia. Nah, itu namanya Neuralink, pakai brain chip itu. Jadi si monyet ini dia dikasih apa namanya dikasih kayak chip gitu ya di otaknya untuk dia bisa membaca pikiran si monyet itu, kemudian monyet itu dia bisa main game. Nah itu kalau itu terus dikembangkan ya, maka orang-orang yang tadinya lumpuh ya, maka itu diharapkan nanti dia bisa berjalan lagi dengan menggunakan teknologi ini. Jadi pakai namanya Neuralink teknologi. Nah ini yang tadinya orang itu bisu ya, jadi nggak perlu dia ngomong tapi dia berpikir, maka itu bisa apa namanya suaranya itu bisa keluar. Itu kayak yang ahli fisika itu siapa ya namanya yang baru meninggal itu? Ya betul, Stephen Hawking. Itu dia kan apa namanya udah lumpuh semua badannya ya, tetapi dia tetap bisa berkarya karena dia menggunakan teknologi supaya dia tetap bisa berkomunikasi. Jadi bisa menerjemahkan apa yang ada di dalam pikiran dia itu lewat kata-katanya yang si robot tapi yang ngomong. Ya ini perkembangan apa namanya teknologi komunikasi yang bisa diterapkan juga nanti di dunia bisnis ya. Jadi apa bedanya komunikasi sama komunikasi bisnis? Bedanya cuman yang satu, komunikasi itu dilakukan secara informal, kalau bisnis itu biasanya informasi itu dilakukan komunikasi itu dilakukan secara lebih formal ya, bukan berarti formal tetapi lebih formal. Ya karena dia biasanya ada di bawah, orang yang melakukan komunikasi itu ada di bawah suatu organisasi tertentu atau bisnis tertentu. Itu aja sih sebenarnya yang membedakan antara komunikasi dengan komunikasi bisnis. Makanya apa batasnya? Ya sky is the limit gitu, nggak ada batasnya. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini kontennya kenapa hilang ya?
Oke, ada yang mungkin ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada? Kalau nggak ada, saya absen dulu ya. Mbak Neni Suryani ada? Mbak Neni? Ada ya? Izin, Miss. Oh, izin. Oke. Kemudian Mbak Dede Fitri Susilawati ada? Tadi Mas Kevin ada. Mas Hari Imawan? Oh, izin. Mbak Nur Aisyah ada? Ada, Miss. Mbak Mbak Lela Suginasi ada? Mbak Lela ada. Mbak Lita Solihat ada ya. Mbak Mariutin, apa Mas Mariutin nih? Mbak ya? Ada? Oke. Siapa? Mbak Neni? Oh, Mbak Mariutin. Oke. Mbak Kiki Amalia ada? Mbak Kiki. Oh, ada ya, Mbak Kiki ada ya. Mbak Sriyati ada? Mbak Siti Kodijah ada ya? Mbak Sriyati ada? Ada? Oh, izin. Nggak tahu. Kalau Mbak Norsiamah ada? Ada ya? Mbak Norsiamah. Hadir. Ini yang siapa nih? Yang hadir Mbak Norsiamah. Oke. So ada yang mau ditanyakan lah lagi? Sekarang jam berapa sih? Oh, pas jam 4. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, boleh banget. Oke, berarti nanti mau minta tolong ya Mas Ade untuk dibagi kelompoknya. Nah, kemudian juga dibagi per modulnya ya. Yang untuk jawab pertanyaan per modulnya mulai dari minggu depan gitu ya. Oke, good. Yes, bentuk PPT supaya lebih gampang ya. Kita ada berapa modul sih? Ada 9 pertemuan. 8 pertemuannya. Oh, 8. Terus modulnya ada berapa? Berarti kelompoknya disesuaikan. Oh, bisa sih 6 kelompok jadi ada. Iya, dibagi 6 kelompok. Nah, yang untuk yang terakhir itu yang penulisan pesan sama yang untuk presentasi ya, apa sih? Saya lihat lagi. Yang untuk modul yang terakhir tuh pembicaraan bisnis, presentasi, briefing, diskusi, job interview, meeting itu nggak perlu. Nanti saya yang akan menyampaikan. Jadi cukup yang sampai penulisan pesan bisnis aja. Ya. Oke, good. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Teman-teman ada enggak? Belum? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Pokoknya Bu, dia nggak paham nanti nanya ke saya juga nanya ke Ibu. Mumpung Ibunya ada nih loh. Iya, ayo. Nggak apa-apa. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya sudahi pertemuan pada sore hari ini ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga teman-teman sehat selalu ya dan sukses selalu.
Dan apa yang kita pelajari hari ini tidak langsung dilupakan, tetapi bisa diterapkan di dalam pekerjaan atau nanti bisa lebih dikembangkan lagi. Oke? Baik, kalau tidak ada, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya, teman-teman. Terima kasih.